Hai guys, welcome back with Vector P. Ya, kali ini kita akan membahas tentang, betul sekali, berita yang sedang viral kemarin. Bahkan sekarang juga masih viral. Dimana beritanya adalah, sudah coba di-restart belum Pak? Ya, enggak. Jadi, di sini kita akan membahas tentang virus ya. Virusnya itu namanya ransomware. Memangnya virus apa? Ransomware itu virus apa? Nah, kita akan menjelaskannya. Tapi sebelum itu kita akan membacakan beritanya terlebih dahulu. Nah, dikutip dari Detik News, rapat DPR, Menkominfo menjelaskan kronologi PDNS kena ransomware. Nah, sekarang kita akan bahaskan beritanya sekaligus kronologinya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur bikin meme, menjelek-jelekan pemerintahan, katanya tua nggak tahu teknologi, ya. Dengarkan dulu penjelasan beliau, baru menyimpulkan. Oke? Ya. Jadi, menurut Menkominfo, Budi Ari menjelaskan awal mula Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Ini yang bikin meme ini tahu PDNS enggak? Kalian itu harus riset dulu baru bikin meme ya. Jangan FOMO ya. Indonesia itu kebanyakan orang-orang FOMO. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, jadi menurut Pak Budi itu PDNS mengalami gangguan. Pak Budi mengatakan mulanya ditemukan serangan cyber ini itu dalam bentuk virus yang namanya ransomware. Nah, hal itu disampaikan Pak Budi dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo dan BSSN di Gedung MPR DPR DPD RI Jakarta Pusat pada Kamis 27 bulan 6 2024. Jadi sudah dirapatkan bahwasanya ternyata layanan kita itu sedang kena hack atau sedang kena virus. Sudah dirapatkan teman-teman. Pak Budi menjelaskan bahwasanya ransomware merupakan salah satu jenis perangkat lunak perusak yang mencegah untuk mengakses sistem. Kita semua tahu perangkat lunak kan? Apakah Menkominfo ini mencoba untuk menginstal aplikasi? Ya nggak tahu ya, mungkin serangan dari luar lah. Kalau kita kan menginstal aplikasi yang tidak resmi gitu kan. Kalau Menkominfo ya nggak mungkin. Mungkin emang orang menyerang saja ya. Bukan asal buka link. Nah, jadi saya ulang ya. Beliau itu menjelaskan bahwa ransomware ini merupakan jenis perangkat lunak perusak yang mencegah untuk mengakses sistem. Nah, Pak Budi juga mengatakan perangkat lunak itu dapat dibuka hingga uang tebusan dibayarkan. Lantas, apakah pemerintahan langsung memberikan uang tebusan atau hanyakah memberikan peringatan? Kalau bisa apa? Jangan menyerah. Kalau bisa hacker jangan menyerang. Aduh ya Allah, hacker makan dari mana coba kalau tidak menyerang? Nah, Pak Budi itu mengatakan bahwasanya para peretas itu meminta tebusan sekitar 8 juta US dollar, guys. Ya. Dan pemerintah tidak akan tinggal diam dong. Uang 8 juta itu 8 juta US dollar ya, bukan 8 juta rupiah. Itu banyak sekali teman-teman ya. Masa iya mau dikasih kan, tidak mungkin. Jadi ada orang-orang itu yang mengatakan bahwasanya nggak apa-apa dikasih 8 juta US dollar. Nanti pajak pemerintahan itu dinaikkan. Sorry. Jadi lanjut ya. Ini Pak Budi itu memaparkan identifikasi gangguan ini mulanya terjadi pada PDNS 2 di Surabaya. Nah, saat itu kata beliau PDNS 2 mengalami serangan cyber dalam bentuk ransomware yang bernama Brainshiper Ransomware. Nah, kemudian setelah diketahui adanya ransomware, ditemukan pula upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. WIB Barat ya? Iya. Oh iya, waktu Indonesia Barat atau WIB, teman-teman. Nah, Pak Budi mengatakan hal itu memungkinkan aktivitas malisius beroperasi. Nah, malisius ini adalah aktivitas file yang berbahaya ketika ia ada di perangkat kita, ia akan menyebar dan meretas begitu teman-teman ya. Gambar singkatnya seperti itu. Kalau nggak tahu silakan Google aja. Itu ada deskripsinya lebih lanjut teman-teman. Nah, aktivitas malisius ini mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00:54 WIB. Nah, diantaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan, jelas beliau. Nah, pada tanggal 20
Juni 2024, ya sama tanggalnya masih pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak dapat beroperasi. Wow, cuman 1 menit loh, tiba-tiba langsung crash Windows Defender. Gila ini ya. Keamanan pemerintahan ini harus dinaikkan dengan cara apa? Rekrut anak muda yang ahli IT, bukan saudara. Lebih lanjut lagi, Pak Budi mengatakan akibat hal tersebut sebanyak 239 kementerian lembaga daerah terdampak layanannya. Sedangkan 43 kementerian lembaga daerah tidak terdampak. Jadi yang tidak terdampak itu hanya 43. Tok itu apa? Doang. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu ransomware, teman-teman ya. Kita simak video berikut ini. Jadi, menurut Microsoft.com, penjelasan tentang ransomware. Ransomware adalah sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses data atau sistem penting sehingga si penghacker ini yaitu meminta tebusan untuk dibayar. Ya seperti contoh di kasusnya di negara kita kan, itu kan meminta tebusan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, biasanya ransomware ini mentargetkan individu. Nah, namun belakangan ini ransomware kiriman manusia yang menargetkan organisasi menjadi semakin meluas dan semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi, teman-teman. Ini langsung dari website Microsoft-nya. Jadi bahkan seperti tadi ya, Microsoft Defender saja sampai dinonaktifkan. Jadi solusinya apa? Sudah mencoba di reset belum, Pak? Nah, ini adalah beberapa contoh kasus-kasus ransomware yang sudah terjadi di dunia kita. Bukan dunia setan ya, itu di Ankerpedia. Subscribe Ankerpedia juga. Ya, jadi seperti contoh ini ada pada Maret 2022, sistem pos Yunani menjadi korban ransomware. Nah, serangan itu mengganggu pengiriman surat dan mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan untuk sementara. Ada juga salah satu maskapai penerbangan terbesar India mengalami serangan ransomware pada Mei 2022. Nah, insiden ini menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan serta ratusan penumpang yang terlantar, teman-teman. Ada lagi sebuah perusahaan sumber daya manusia yang besar. Ada lagi sebuah perusahaan sumber daya manusia besar terkena ransomware pada Desember 2021 sehingga mempengaruhi sistem penggajian dan cuti untuk klien yang menggunakan layanan cloud miliknya, teman-teman, dan lain sebagainya seperti contoh di Indonesia yang saya jabarkan tadi. Jadi jangan anggap remeh ransomware ini, teman-teman ya. Ini adalah virus yang berat dan susah untuk dipecahkan karena belum tentu ketika kita memberikan uang tebusan data kita akan kembali. Sekali lagi jangan percaya kepada hacker karena hacker juga manusia juga iblis. Ya begitulah, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk komen di bawah. Untuk anak-anak IT boleh nih koreksi saya, mungkin banyak sekali kesalahannya dari awal sampai akhir ya. Koreksi saja, tidak apa-apa, silahkan. Saya sangat suka dan sangat legowo untuk dikoreksi. Nah, mari kita berikan aspirasi kita, mari berikan kita dukungan kepada pemerintah supaya website-website kita yang ada di RI itu semakin ditingkatkan keamanannya, semakin diperbaiki orangnya juga harus diperbaiki dong, ya kan? Dan ya Pak, tolonglah rekrut anak-anak muda yang berbakat di bidang IT seperti sebelah saya, depan saya, belakang saya, ini keren-keren semua Pak ya. Jadi anak muda itu harus ditingkatkan, digunakan, jangan dianggurkan. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Kembali lagi jangan lupa like, subscribe-nya, dan share sebanyak-banyaknya serta komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.